Menurut kepercayaan India, kemangi merupakan tanaman suci. Apabila tanaman itu ditanam di sekitaran rumah atau di pot. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kemangi mampu mengurangi energi negatif. Ternyata kemangi juga atau daun kemangi sebagai lambang dari cinta atau gairah atau kemakmuran atau keberuntungan dan kecantikan. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah bagi Allah Rabbi yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya. Tapi bagi tombol subscribe-nya yang masih merah, tekan tombol loncengnya supaya kalian nanti mendapatkan notifikasi video-video dari channel ini berikutnya. Di like juga boleh, dan di komen-komen atau diaminkan bila yang baik. Apabila perlu di share kepada teman-teman yang di medsos. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan amal jariah buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi beberapa orang, percaya tanaman yang membawa keberuntungan itu mampu membawa energi positif dan mengusir energi negatif dalam rumah kita atau sekitar rumah kita. Beberapa jenis tanaman yang membawa keberuntungan itu dipercaya akan memberikan keberuntungan atau menarik keberuntungan ke dalam rumah si pemiliknya. Berikut ini adalah 3 tanaman yang dianggap membawa keberuntungan atau membawa rezeki melimpah dan untuk mengusir atau menangkal energi negatif ke dalam rumah. Kalau energi negatif itu kan bisa jadi berupa jin, berupa santet, seperti itu. Itu yang dinamakan energi negatif atau energi yang tidak baik dari tanaman pembawa sial. Dari 3 jenis tanaman pembawa keberuntungan ini, masih banyak orang yang belum mengetahuinya kalau tanaman tersebut membawa keberuntungan atau baik kalau ditanam di sekitaran rumah kita. Padahal tanaman ini sangatlah mudah ditemukan, bahkan kita sering melihatnya. Yaitu yang pertama adalah tanaman sereh atau serai. Serai atau sereh adalah tumbuhan anggota suku rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur biasanya ya, untuk mengharumkan makanan atau untuk mengusir nyamuk. Maka dari itu serai dapat dibuat menjadi obat nyamuk dan serangga lainnya. Mereka itu tidak suka dengan bau serai atau sereh. Tanaman serai memiliki daun berwarna hijau kebiruan. Masing-masing helai daun biasanya memiliki panjang sekitar 18 sampai dengan 36 inci ya. Seperti beberapa jenis rumput lainnya, mirip. Pokoknya dengan rumput-rumput itu serai itu mirip, atau dengan alang-alang itu sangat mirip sekali. Daun serai juga memiliki tulang yang sejajar dan berkarakternya serabut. Tulangnya itu nggak berbentuk lidi. Yang menariknya di sini adalah tanaman serai juga dikenal sebagai tanaman yang dapat membawa keberuntungan atau menarik rezeki dari Allah. Tanaman ini juga dianggap sebagai simbol dari persahabatan dan kerukunan,
sekaligus mampu menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan dari si pemilik rumah maupun keluarganya. Tidak hanya itu teman-teman ya, manfaat dari serai dapat dipakai untuk kecantikan dan minuman herbal. Tentunya bahan makanan yang umumnya kalian temukan di dapur. Saya yakin kalian sering menemukan tanaman serai ini. Ternyata tanaman serai ini memiliki keberuntungan sekaligus pengusir energi negatif seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ini yang kedua teman-teman ya, yaitu tanaman kemangi. Kemangi adalah tumbuhan tahunan yang tumbuh tegak dengan cabangnya yang banyak. Cabang itu banyak. Tanaman ini berbentuk perdu yang tingginya dapat mencapai sekitar 100 cm atau 1 meter. Bunganya tersusun di tandan bertingkat-tingkat yang tegak lurus. Daunnya panjang berbentuk taji atau bulat telur. Berwarna hijau muda dan berbau harum. Wangi untuk kemangi ini. Makanya disebut kemangi karena daunnya itu harum dan mewangi. Untuk daun kemangi ini bisa berbentuk tumpul dan bisa berbentuk runcing ya. Panjangnya mencapai sekitar 5 sentian. Wanginya seperti aroma cengkeh dan rasanya kalau yang nggak biasa itu seperti agak kepait-paitan dikit. Tapi kalau yang sudah biasa enak rasanya itu. Daun dari tanaman kemangi dimanfaatkan sebagai bahan masakan untuk menyedapkan makanan menjadi lebih lezat atau sebagai lalapan ya. Biasanya dipakai untuk mepes. Menurut kepercayaan India, kemangi merupakan tanaman suci. Apabila tanaman itu ditanam di sekitaran rumah atau di pot. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kemangi mampu mengurangi energi negatif. Ternyata kemangi juga atau daun kemangi sebagai lambang dari cinta atau gairah atau kemakmuran atau keberuntungan dan kecantikan. Jadi ternyata tumbuhan atau tanaman yang selama ini kita lalap pakai sambal cocol yang sering ditemukan di rumah makan Sunda biasanya ya, atau di pecel lele itu ternyata sangat banyak sekali manfaatnya, bahkan sampai menarik keberuntungan. Kemudian yang ketiga adalah tanaman basil. Nah, tanaman basil ini kalau namanya mungkin cukup asing ya. Padahal kalian sering menemukannya. Basil atau basilikum atau selasih atau telasih. Paham kan jadinya kan kalau selasih? Adalah golongan ternak yang dimanfaatkan daunnya, bunganya, dan bijinya sebagai rempah-rempah serta penyegar. Kalau selasih ini atau basil ini berbeda dengan kemangi tadi ya teman-teman ya. Tumbuhan ini berbau dan berasanya khas. Kadang-kadang baunya langu. Ya kadang-kadang harum juga atau bisa juga manis. Dan kita harus berhati-hati juga kadang-kadang untuk tanaman selasih ini membuat kepala kita puyeng kalau dikonsumsinya berlebihan. Beberapa jenis selasih misalnya kemangi itu ya, itu sejenis ya, berasal dari Asia Tenggara, tetapi sebagian besar dianggap berasal dari anak benua India. Tapi kalau di Indonesia untuk kemangi dan selasih itu sangat banyak tumbuh di sekitaran kita. Basil juga bisa dikonsumsi sebagai lalapan ya, tapi jangan banyak-banyak. Ternyata basil juga dihubungkan dengan tanaman yang dapat membawa keberuntungan bagi pemilik rumah. Banyak orang atau pengusaha yang menaruh tanaman basil di sekitaran ruangan lantaran dapat membantu mencapai kesuksesan secara keuangan. Bukan itu saja, tanaman basil dapat mengandung sifat antidepresan, antibakteri maupun antiseptik. Kalian juga dapat menaruh tanaman basil ini di rumah untuk mengusir lalat karena bau dari tanaman ini lalat sangat tidak suka.
Untuk tanaman basil ini selain menarik keberuntungan atau menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat juga untuk kebersihan lingkungan atau mengusir lalat. Selain dianggap membawa keberuntungan ya teman-teman ya, ketiga tanaman tersebut tadi membuat sirkulasi udara di rumah menjadi segar dan juga dapat mengusir energi negatif yang berada di dalam rumah kita. Nah, itulah tadi 3 jenis tanaman pembawa keberuntungan yang belum banyak orang ketahui. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.